Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai diare. Kami dari kelompok 5 kelas B Apoteker Angkatan 43 ISTN dengan anggota Anggun Amalia, Raudatun Nadiah, Ari Ervandi, Claudia, dan Tisa Nuris Salamah. Di sini kami akan menjelaskan materi diare dimulai dari definisi, mekanisme, jenis, gejala, penyebab, pencegahan, dan terakhir yaitu pengobatan. Apa itu diare? Diare menurut WHO merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih banyak dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam satu hari, yang mungkin disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Mekanisme diare, terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu yang pertama, berkurangnya penyerapan cairan dari usus ke dalam tubuh, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan yang terakhir yaitu cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Selanjutnya, jenis-jenis diare. Diare dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, diare akut. Biasanya berlangsung beberapa jam atau hingga beberapa hari. Yang kedua, diare akut berdarah. Durasinya yang sangat singkat, pada umumnya dikenal dengan disentri. Yang ketiga, diare kronis. Biasanya berlangsung kurang lebih hingga 14 hari. Gejala utama yang sering terjadi pada diare yaitu terjadinya kembung atau kram perut, perasaan mendesak ingin BAB, konsistensi BAB yang lembek atau cair, biasanya disertai dengan mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius sering terjadi seperti makanan sulit dicerna atau tidak dapat dicerna, terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab diare. Penyebab paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, Salmonella atau E. coli, virus norovirus atau rotavirus, parasit, Giardia intestinalis, penyebab lain. Namun diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencahar, malabsorpsi, atau sulit menyerap nutrisi. Pencegahan diare bisa dilakukan dengan cara yang pertama pemberian ASI dan empasi pada bayi atau balita. Yang kedua menggunakan air bersih yang cukup dan mencuci tangan. Yang ketiga pemberi imunisasi campak. Yang keempat pengelolaan sampah dan sarana pembuangan air limbah. Selanjutnya yaitu pengobatan diare, di mana hal yang paling penting untuk dilakukan yaitu menjaga agar tetap terhidrasi. Namun, selain itu, dapat juga diberikan obat seperti yang pertama pemberian prebiotik yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Yang kedua, oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang saat diare. Yang ketiga yaitu dengan pemberian zinc, di mana zinc berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi buang air besar. Yang keempat, pemberian adsorben dan obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi motilitas usus. Yang terakhir itu pemberian antibiotik yang berfungsi untuk mengobati diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Demikian penjelasan materi diare dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.